berdiri. Bismillah, alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi hadhihi al-majalis bi hadhihi al-mahafil alladzi qalaha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qaumun la yashqa bihim jalisuhum, golongan yang tidak celaka duduknya atau selalu beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar Allah bersalawat kepada kita, agar Allah mengeluarkan kita dari kegelapan dan memasukkan kita ke dalam cahaya yang terang benderang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaiha biha ashrah." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali ila akhiril hadis kama warada fi sahih Muslim. Sallallahu alaina asyrah, Allah bersalawat kepada kita 100, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 rahmatnya kepada 10 rahmatnya kepada kita. Hakadha ila akhirih, sampai satu salawat Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan kegelapan, mengeluarkan kita dari kegelapan dan masuk di dalam cahaya Allah yang terang benderang. Allah berfirman, "Walladzi anzala walladzi yusalli alaikum." Dia Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada engkau sekalian, wa malaikatuhu, dan semua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan. Ya, kegelapan ini mutanawwi'ah wasi'ah. Kegelapan ini macam-macam dan sangat luas, ya. Penyakit hati juga banyak, sebagaimana obat hati juga banyak. Ilmunya juga banyak. Itu sekali Allah Ta'ala, Allah mengibaratkannya bukan ilmu dari kebodohan menjadi ilmu, dari kemelaratan menjadi kekayaan, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini mengeluarkan kita dari kegelapan menjadi cahaya. Jadi kita diletakkan atau dijadikan semuanya terang benderang, ilan nur, cahaya. Berarti terpenting di sini adalah nur, cahaya. Kebenaran bisa terlihat setelah adanya cahaya. Semuanya, ya, semuanya bisa dilihat, bisa dihukumi jika mampu terlihat, dan melihat tidak akan pernah mungkin, ya, kecuali dengan cahaya. Allah menjanjikan seorang yang sholawat selalu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya berarti orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia selalu dalam zulumat, dalam kegelapan. Ya, kegelapan macam-macam juga, ya, kesesatan juga termasuk kegelapan, kebodohan juga termasuk kegelapan. Ya, sakit-sakit, penyakit hati itu juga termasuk kegelapan. Nah, sholat ini pelebur semuanya, sholawat ini. Nah, itu fungsi daripada sholat ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga fungsi Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya sholawat ini, ya, amal spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW yang nggak dikasihkan kepada umat lainnya. Ya, maksudnya umat Nabi Muhammad itu disayang Allah spesial daripada umat-umat lainnya, sebagaimana Nabi Muhammad disayang, dicintai lebih daripada nabi-nabi yang lain. Nah, amalannya itu tadi sholawat, ya, selain mafruḍat dan sebagainya, ya, sholat 5 waktu, nawafil, sholat sunnah, ya, macam-macam amalnya. Tapi ini dikasih bonus sama Allah Ta'ala khusus di Sayyidina Nabi Muhammad wa ummatin, kekhususan Nabi Muhammad SAW yang nggak diberikan kepada lainnya oleh Allah Ta'ala. Thabit al-wahid, satu toh,
Begitu pula umatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu amalan yang tidak dikasih sama umat lainnya. Kata, bayangin Allah bersolawat tuh kepada kita. Dan sifatnya itu mengeluarkan kita dari kebodohan, kegelapan dan lain sebagainya. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ada taksis lillah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah bodohnya orang yang tidak mengambil kekhususan dari Allah taala, keringanan dari Allah taala, keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan dari semuanya itu bisa sirna, tapi kalau keuntungan dari Allah taala, Allah memberi untung sekalian menjaga untung itu. Kata itu bedanya untung dari Allah dan untung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Kata Allah sebaik-baik yang menjaga, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang di atas semua yang menyayangi. Hakada ala salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam word katsir, ya, banyak sekali diriwayatkan tentang pentingnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan sifatnya di sini Allah taala tunjukkan keistimewaannya dulu, ditunjukkan siapa yang disolawati, diistimewakan. Semuanya. Tafsilnya itu kalau dipisah-pisahkan banyak sekali. Nabinya nomor satu, amalnya dari Allah taala juga. In Allah taala sebelum menciptakan semuanya lu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Begitu pula amal ini amal juga nggak main-main. Kata kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla alayya alfan harramallahu jasaduhu ila nar. Liman basatallahu alaihi, kalau orang itu diringankan, kalau orang itu diberatkan, ya susah. 1000 itu susah sehari. Ya, kata ulama pada mengatakan 1000 sehari maksudnya. Ya, 1000 sekali. Maka Allah Ta'ala. Lalu kalau orangnya masih maksiat, orangnya masih banyak dosa dan sebagainya, itu kan bukan urusan kita. Allah nyuruh dulu, lakuin dulu, jalanin dulu. Seperti di dalam hadis lainnya dikatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat kelak di hari kiamat kepadaku, dariku, kata Rasulullah SAW, adalah yang banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bayangin dekat loh. Kama warada fi Sunan Tirmidzi. Wa kama fil Bukhari, qala Rasulullah, aqrabukum minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat di hari kiamat kepadaku adalah orang yang baik akhlaknya. Di sini berarti sholawat itu memperbaiki akhlak. Ya, sebagai orang yang beriman tidak berakhlak, dia kalau tidak mengingat Rasul, tidak bersolawat kepada Rasul. Akhlak gimana? Allahnya sholawat, malaikatnya sholawat. Ya, jadi nggak terbilang akhlak kalau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, sholawat itu menuju kepada akhlak yang mulia. Sholawat itu termulia. Wah, semua sholawat, bayangin menghadap Allah, ya, sholat itu disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah Jumat disuruh banyak amalan-amalan yang diawali dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda Allah sayang kepada kita. Kita mau ambil apa enggak? Nah, dan tidak ada makruh abadan, enggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada salawat ditolak, walaupun mabuk orang itu, walaupun riya. Walaupun asi, tukang maksiat, tetap sholawatnya diambil oleh Allah Ta'ala ta'ziman wa takriman. Allah memuliakan, ya, menspesialkan Nabi Muhammad SAW dengan mengambil itu sholawatnya. Nah, itu untuk hambanya. Allah mencontohkan pada dirinya. Sebelum hambanya, makhluknya disuruh, bahkan diciptakan aja belum, Allah udah sholawat sama Nabi Muhammad. Satu ini. Sallallahu ala Nabi satu. Maka yang kedua, kita itu kalau sholawat sama nurut diundang Allah. Hei orang-orang yang beriman. Nah, berarti sholawat di sini menandakan menambah keimanan kita. Dan yang kita sholawati ini Imamul Mukminin, pimpinannya orang yang beriman. Di sholawat terusnya berimannya nambah. Kurang sholawatnya turun juga imannya. Bahaya loh turun iman. Sebab iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu di dalam hadis bertambah dan berkurang. Kalau sholawat sudah jelas menambah keimanan.
Di hadis itu bertambah dengan zikrullah, mengingat Allah. Nah, sholawat ini sudah jelas. Kalau orang bersolawat berarti dia berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang itu berzikir, ya berzikir aja seperti kalimat la ilaha illallah. Itu sangat azim, mulia, nggak ada yang menang itu. Tapi tetap tidak bersolawat hitungannya. Tapi kalau ente bersolawat, pertama yang disebut apa? Allah, Allahumma sholli atau sallallahu ala, tetap Allah dikaitin. Tahu nggak?